Michael Owen. Coba sebut nama itu. Bagi sebagian orang, namanya adalah simbol kehebatan yang luar biasa. Tapi buat yang lain, simbol pengkhianatan. Nah, kali ini kita akan coba bedah paradoks dari salah satu talenta paling cemerlang, sekaligus paling rumit dalam sejarah sepak bola Inggris. Jadi, ini dia pertanyaannya. Gimana ceritanya satu pemain yang sama bisa jadi pahlawan pemenang penghargaan, sekaligus dicap sebagai pengkhianat? Kisahnya itu seakan terbelah jadi dua. Dan inilah inti dari paradoks Michael Owen yang akan kita telusuri bareng-bareng. Oke, untuk bisa benar-benar ngerti paradoks ini, kita harus mundur dulu. Kita harus balik ke awal mulanya saat seorang anak umur 17 tahun tiba-tiba muncul dan, ya bisa dibilang, mengubah peta permainan. Coba deh lihat seberapa cepat dia melesat. Gila kan? Cuma dalam 2 tahun, Owen itu berubah dari remaja yang baru debut jadi superstar global. Gol di laga debutnya buat Liverpool, terus gol solo ikonik lawan Argentina di Piala Dunia, dunia sepak bola langsung tahu. Ada bintang baru yang lahir. Jadi, apa sih yang bikin dia mematikan banget di lapangan? Bukan cuma soal lari kencang loh, tapi kombinasi kecepatan super itu dengan ketenangan yang luar biasa di depan gawang plus insting alami buat mencetak gol. Itulah yang bikin dia jadi mimpi buruk buat semua bek di seluruh dunia. Dari sini nih, karirnya benar-benar mencapai puncak absolutnya. Mari kita bahas tahun emasnya tahun 2001. Bayangin, dalam 1 tahun kalender aja, Owen itu memimpin Liverpool buat dapetin 5 trofi. Luar biasa kan? Ini bukan cuma satu kemenangan besar, tapi serangkaian kesuksesan yang nunjukin betapa dominannya dia saat itu. Dan momen ini, wah ini merangkum semuanya. Coba bayangin deh situasinya. Liverpool ketinggalan final Piala FA lawan Arsenal. Waktu udah mau habis. Terus dalam 7 menit terakhir, Owen mencetak 2 gol. Dan bisa dibilang sendirian memenangkan trofi itu. Itulah kejeniusan individu yang dia punya. Dan puncaknya, ya ini. Dia dinobatkan sebagai pemain terbaik di Eropa. Mengalahkan legenda sekelas Zidane dan Raul buat memenangkan Ballon d'Or. Orang Inggris pertama dalam 22 tahun yang berhasil. Ini adalah pengakuan tertinggi. Pada titik ini, dia benar-benar ada di puncak dunia. Tapi, ya selalu ada tapi kan? Tepat saat dia di puncak dunia, babak tragisnya dimulai. Sebuah kisah yang ditentukan oleh satu cedera yang sama, yang terus berulang dan melemahkannya. Owen sendiri yang ngakuin loh, satu cedera hamstring pas umurnya baru 19 tahun, itu yang mengubah segalanya. Ironis banget kan? Kecepatan eksplosif yang jadi senjata terbesarnya, sekarang justru jadi sumber kelemahannya yang paling fatal. Angka ini ngejelasin lingkaran setan yang dia hadapi. Studi menunjukkan tingkat cedera ulang hamstring itu bisa lebih dari 30%. Artinya, sekali kena, kemungkinan besar bakal kena lagi. Buat Owen, ini jadi siklus yang gak ada habisnya. Tiap kali dia coba bangkit, badannya sendiri yang seolah-olah mengkhianatinya. Dan disinilah keputusan besar itu dibuat. Keputusan yang mengubah segalanya. Dengan sisa kontrak tinggal setahun, dia meninggalkan klub masa kecilnya buat cari tantangan baru di Real Madrid. Sebuah langkah yang selamanya mengubah cara fans melihat dirinya. Nah, sekarang kita masuk ke babak akhir. Babak di mana serangkaian keputusannya yang kontroversial bakal selamanya mencoreng warisannya di mata banyak fans. Setelah dari Madrid, karirnya itu isinya frustrasi melulu. Tapi kepindahannya ke Manchester United, wah itu puncaknya. Buat fans Liverpool, ini pengkhianatan terbesar. Tapi kalau kita coba lihat dari sudut pandang Owen, mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya buat main di level tertinggi. Tapi ya itu, bagi fans, langkah ini nggak termaafkan. Bahkan di antara rekan-rekan setimnya aja, pendapatnya terbelah. Robbie Fowler, misalnya, bilang kalau secara teknik dia lebih jago. Jawaban Owen, simple aja. Coba lihat aja siapa yang selalu dipilih manajer. Perdebatan ini nunjukin betapa rumitnya warisan Owen, bahkan di dalam ruang ganti sekalipun. Dan kutipan ini mungkin ini yang paling nyesek ya. Dia bilang dia udah nggak sabar pengen pensiun karena rasa sakitnya yang luar biasa. Di titik ini sepak bola bukan lagi soal kebahagiaan, tapi soal gimana caranya bertahan dari penderitaan. Ini ngasih kita perspektif yang benar-benar baru tentang pilihan-pilihan karirnya kan? Jadi, kami tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini, yang jadi inti dari paradoks Michael Owen. Apakah kita harus mengingatnya karena kilatan kejeniusannya yang singkat tapi sangat cemerlang? Atau kita harus terus memperdebatkan pilihan-pilihan yang dibuat oleh seorang pria yang tubuhnya telah mengkhianatinya? Jawabannya, ya, sama seperti Owen sendiri, sangat rumit.